Sudah seharusnya kita bangsa Indonesia melakukan kritik dan koreksi atas perjalanan bangsa yang telah kita lewati secara jujur, berani, dan seobjektif mungkin, agar kita mampu melihat masalah-masalah nasional apa saja yang perlu kita angkat ke permukaan secara apa adanya. Bahkan dengan senang hati, saya ingin melakukan diskusi terbuka, bukan debat terbuka, dengan siapapun tentang apa yang saya kemukakan secara terbuka ini. Saudaraku, saya lihat dan cermati bahwa dalam pergaulan antar bangsa, dewasa ini Indonesia yang kita cintai bersama semakin tidak bersinar, malahan menurun, semakin meredup. Kekuatan-kekuatan anti ketuhanan nampak semakin beringas dan berani. Coba bayangkan, banyak katanya ada orang sementara yang tidak suka dengan pemerintahan yang ada sekarang. Padahal berkali-kali saya ingin mengatakan pemerintahan ini pemilunya, pilkadanya langsung, bukan dulu seperti kita diputuskan hanya oleh MPR. Tolong diingat, lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur? Artinya Jokowi gagal membuat kebijakan untuk mencegah orang mati, kan itu logikanya nih. Emang kalau udah dungu ya berulang aja dulu. Jadi sekali lagi, kebijakan itu hanya bisa diolah kalau ada keketatan di dalam asumsi dan dalam konsekuensi. Nah, asumsinya udah keliru dari awal, dan sehingga konsekuensinya juga bertambah kan. Jadi semakin buzzer berteriak itu nggak ada gunanya kalau 41% itu nggak bisa diturunkan oleh pemerintah pusat. Kan ini proyek pemerintah pusat nih, nanti Anies lagi. Waduh, tagar referendum turunkan Jokowi viral di Twitter. Netizen menyusahkan rakyat, mundur saja. Tagar referendum turunkan Jokowi viral di Twitter. Beberapa netizen meminta Jokowi mundur dari jabatan presiden dengan berbagai alasan. Tagar itu ditulis dengan tagar referendum turunkan Jokowi, kemudian dituliskan oleh ribuan netizen di Twitter untuk menyampaikan kritikan kepada Presiden Jokowi. Selain itu, mereka juga menuntut Jokowi untuk turun dari jabatannya. Salah satu netizen dengan nama akun Twitter @maiputun bahkan menulis dua tagar tersebut sebanyak 2 kali. Dalam cuitan Twitter, ia menuliskan pendapatnya bahwa pemerintahan Presiden Jokowi telah gagal mengurus kehidupan rakyat. Ia menilai Jokowi gagal memenuhi kebutuhan rakyat TNI. Ia menilai Jokowi gagal memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. Selain itu, ia juga meminta Jokowi mundur dari jabatan presiden dengan alasan sudah menyusahkan rakyat. Dalam cuitan Twitter, ia juga mengutip berita tentang Presiden Jokowi yang singgung penceramah radikal. Diketahui berita tersebut bersumber dari suara.com. Pemerintah yang gagal mengurus kehidupan untuk kebutuhan rakyat pun bukan mengada-ngada, tulis akun Twitter @maiputun dalam cuitan Twitternya pada Kamis 9 Maret 2022. Jika kalau merasa dipilih rakyat tapi nyatanya menyusahkan rakyat, mending mundur saja. Tagar referendum turunkan Jokowi, tagar referendum turunkan Jokowi, tulis sang netizen menandaskan. Tagar tersebut ditulis oleh akun yang sama pada 3 cuitan yang berbeda. Dirinya seolah-olah mengkampanyekan upaya turunkan Presiden Jokowi dari jabatannya. Diketahui bahwa tagar tersebut mulai ramai setelah beberapa masalah muncul ke publik, seperti kelangkaan minyak goreng sampai informasi penceramah yang diduga radikal. Presiden Jokowi atau Joko Widodo sedang tersangkut kasus hukum karena jabatannya. Dia digugat seorang warga asal Kota Padang, Sumatera Barat bernama Harjanto Tutik. Tak hanya Presiden Jokowi, seorang diri turut digugat terkait kasus ini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan DPR RI, lembaga legislatif yang dipimpin Puan Maharani. Gugatan tersebut sebenarnya dilayangkan pada akhir Januari 2022, lalu melalui Pengadilan Negeri Padang. Di Padang, Harjanto Tutik menggugat Jokowi, Sri Mulyani, dan DPR terkait utang pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1950. Siapa sosok Harjanto Tutik yang berani gugat RI, Ayah Gibran Rakabuming Raka, dan Kaisang Pangarep dengan menteri dan lembaga tinggi negara? Harjanto merupakan anak kandung dari Lim Chiang Puat,
Orang tuanya merupakan pengusaha rempah yang meminjamkan uang kepada pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1950 lalu. Sebelum masuk ke dalam sidang gugatan, Pengadilan Negeri Padang sudah memfasilitasi media kedua pihak. Mediasi yang difasilitasi Hakim Reza Himawan pertama itu tidak memenuhi kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Kasus ini pun sedang bergulir di pengadilan. Pengadilan Negeri Padang, Sumatera Barat mulai menyidangkan kasus gugatan utang ini 2 pekan lalu. Sidang perdana ini pun dipimpin Majelis Hakim Ferry Hardiansyah, Hakim Ketua, Yose Ana Rosalinda, anggota, dan Egy Novita pada Kamis 24 Februari 2022 di Pengadilan Negeri Padang dengan agenda pembacaan gugatan. Kuasa hukum penggugat Ami Ziduhu Medrova mengatakan orang tua kliennya Lim Chiang Puan telah meminjamkan uang sebesar 80.300 pada negara pada tahun 1950. Saat itu negara dalam keadaan krisis dan mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Darurat RI nomor 13 tahun 1950 tentang pinjaman darurat yang ditetapkan di Jakarta tanggal 14 Maret 1950 dan ditandatangani Presiden RI Soekarno. Jika ditotalkan uang ditambah bunga maka didapat utang yang harus dibayarkan negara sebanyak 63.913 kg emas murni atau sekitar 60 miliar rupiah. Medrova menyebut dalam gugatan alasan tergugat tidak mau mengembalikan utang karena sudah kadaluarsa, tidak sesuai dengan asas fiksi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk itu Medrova meminta Majelis Hakim menghukum tergugat 1 Presiden RI dan tergugat 2 Menteri Keuangan membayar pinjaman pokok dan bunga yang dikonferensikan dalam emas murni menjadi 63.913 kg. Terkait dengan gugatan tersebut, pihak kuasa hukum Presiden Jokowi menyebutkan tindakan Harjanto Tutik menarik Presiden Joko Widodo sebagai pihak tergugat merupakan hal yang keliru. Presiden sebagai kepala pemerintah telah mendelegasi kewenangannya kepada menteri untuk melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang masing-masing. Sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebut bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kata kuasa hukum Presiden Kaidir dalam jawaban tertulisnya di sidang Pengadilan Negeri Padang pada Rabu. Kaidir menyebut dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 itu disebutkan kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kaidir juga menyebut PN Padang tidak berwenang mengadili perkara yang dimohonkan penggugat karena yang dimohonkan adalah menyangkut tindakan administrasi negara. Sementara kuasa hukum Menteri Keuangan Ayu Fitriana dalam jawaban mengatakan ekspansi gugatan kabur karena penggugat tidak menguraikan bentuk, jenis, atau dengan cara bagaimana tergugat. Menteri Keuangan disangkakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ayu menyebutkan keputusan Menteri Keuangan 466A 1978 tidak bertentangan dengan asas fiksi hukum. KMK ditetapkan pada 28 November 1978 sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang jadi acuan penggugat ditetapkan pada 12 Agustus 2011. Sedangkan bagaimana mungkin suatu kebijakan pemerintah yang diambil pada tahun 1978 mendasarkan pada regulasi yang pada saat itu belum ada, kata Ayu. Ketua Majelis Hakim Ferry Hardiansyah mengatakan sidang akan dilanjutkan pada Rabu 23 Maret 2022 mendatang dengan agenda jawaban dari penggugat. Awal mula kasus, bagaimana sebenarnya kasus ini bermula pada tahun 1950. Harjanto yang merupakan seorang pengusaha itu memberikan pinjaman 80.300 kepada pemerintah. Bukti penerimaan uang penjaminan tersebut ditandatangani oleh Syafruddin Prawira Negara selaku Menteri Keuangan tahun 1950. Bunga yang diberikan kala itu adalah 3% per tahun seperti peraturan undang-undang yang ada. Pada bukti surat pinjaman ada 3 lembar yang diterima oleh Harjanto Tutik yakni dengan nomor X7155505X7155514 dengan jumlah pinjaman sebesar 30.000 serta fotokopi.